Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya percaya pada hari ini kita semua tetap ada dalam berkat, penjagaan, dan perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal pertama, ayat yang keempat. Injil Yohanes pasal pertama ayat yang keempat. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat yang kelima. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dalam Dia ada hidup. Di dalam Kristus ada hidup. Hidup yang seperti apa? Yang dapat kita jumpai, yang dapat kita alami ketika kita ada di dalam Kristus. Hidup yang seperti apa? Apakah hidup fana atau hidup kekal? Hidup yang seperti apa? Bukan hidup yang dikhawatirkan oleh manusia yang kita jumpai di dalam Kristus. Apa yang dikhawatirkan oleh manusia? Matius 6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jelas ya. Jadi bukan hidup yang dikhawatirkan oleh manusia, ya, secara spesial. Bukan hidup yang dikhawatirkan oleh orang percaya, yang kita jumpai ketika kita menemukan posisi kita, yang karena kasih karunia kita ada di dalam Kristus. Ya. Apa yang dikhawatirkan oleh manusia? Makan, minum, pakai. Jadi bukan hidup jasmani. Bukan hidup yang bersifat fana. Amin. Bukan soal kebutuhan jasmani, bukan soal pemenuhan kebutuhan fisik yang dapat kita jumpai ketika kita ada di dalam Kristus. Amin. Bukan itu. Bukan itu. Juga bukan hidup yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Matius pasal 6 ayat yang ke-32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah?
yaitu yang dikhawatirkan oleh kita orang percaya. Makan, minum, pakai. Ya. Itu dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, kemudian apakah kita juga memerlukan kebutuhan seperti itu? Amin. Kita masih butuh makan, kita masih butuh minum, kita masih butuh uang, pakai, yang semuanya bersumber dari apa? Rupiah, dolar, dari uang. Uang itu kita dapat dari mana? Ketika kita bekerja. Yang kita khawatirkan, yang juga dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, untuk kita bahwa ya, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu. Bapa di surga tahu bahwa kita itu butuh minum, butuh pakai, butuh makan, butuh uang. Amin. Tahu. Tetapi kalau itu yang kita cari, itu yang kita kejar, itu yang menjadi skala prioritas kita, ya. Kalau pemenuhan kebutuhan makan, minum, jasmani itu yang kita buat menjadi absolut, yang akhirnya mengalahkan yang absolut, yaitu Allah, maka pada akhirnya kita sama juga dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Amin. Jadi kalau hari ini kita lihat ada orang-orang yang tidak mengenal Allah melakukan hal-hal yang bengis, brutal, jahat, hanya untuk makan, minum, pakai, ya maklumi. Saya bisa memaklumi. Karena mereka tidak mengenal Allah. Karena mereka nggak mengenal Allah. Nah, kalau kita yang mengaku mengenal Allah, kemudian soal makan, minum, pakai, kebutuhan jasmani itu kita buat absolut, ya bagi saya itu ada sesuatu yang salah. Tengoklah ke dalam dan lihat. Ada sesuatu yang salah tentang pemahaman kita tentang apa itu hidup, dari mana hidup itu berasal, kemudian apa arti hidup, dan tujuan arah hidup kita. Ada sesuatu yang salah. Nah, di sini butuh kejujuran dan keterbukaan kita di hadapan Tuhan. Amin. Coba kita lihat orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menjadikan perut mereka sebagai Tuhan. Dalam catatan Filipi pasal 3, yang Paulus katakan, aku tangisi mereka siang dan malam, seterus-terus salib Kristus. Karena mereka telah menjadikan perut mereka sebagai Tuhan. Ya, coba kita lihat dalam hubungan yang benar. Ya. Ketika kita mengaku Yesus itu Tuhan, ketika kita menerima Yesus itu Tuhan, artinya apa? Kita menerima pemerintahannya atas hidup kita. Kita menerima ya pengaturannya atas hidup kita. Kita menerima bahwa yang berdaulat atas hidup kita adalah Yesus. Kita menerima apa yang diinginkan, yang dikehendaki, yang dimaui oleh Yesus, itu yang kita lakukan. Ketika kita menjadikan Yesus itu Tuhan, ya, artinya apa yang Tuhan mau itu yang aku lakukan. Ya, aku hanya mau melakukan apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang aku inginkan. Nah, itu hubungan yang benar kita dengan Tuhan.
dengan Yesus Kristus. Nah, ketika manusia menjadikan perut sebagai Tuhan pun sama. Sama dengan ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Kita harus tunduk pada Yesus, pada pengaturan Yesus, kedaulatan Yesus, pada yang diinginkan Yesus. Nah, ketika kita menjadikan manusia menjadikan perut dia sebagai Tuhan, nah berarti apa? Pertama, yang menjadi Tuhan dia adalah perut. Kemudian, ya, perut bicara tentang apa? Keinginan. Perut ini representasi dari semua keinginan, kebutuhan hidup manusia. Ini perut. Jadi ketika seorang menjadikan perutnya itu sebagai Tuhan, berarti apa? Dia harus tunduk pada pengaturan keinginan perut. Dia harus mengikuti keinginan perut. Dia harus tunduk pada pengaturan perut. Kan dia menjadikan perut itu Tuhan. Coba, bisa bayangkan. Dan ini terjadi ketika manusia menjadikan perutnya itu Tuhan. Maka yang terjadi adalah hukum rimba. Ya. Hukum rimba. Semuanya dibenarkan. Menurut dia. Yang penting Tuhannya, perutnya itu senang. Yang penting perutnya itu senang. Kan dia menjadikan perut itu Tuhan. Ya kan? Ini orang-orang yang gak mengenal Allah menjadikan perut mereka itu Tuhan. Akhirnya ya tipe orang itu biasa. Tipe orang itu biasa. Karena seorang suami menjadikan perutnya sebagai Tuhan, oleh sebab itu begitu mudah dia khianati istrinya, anak-anaknya, rumah tangganya. Karena apa? Dia menjadi suami yang bisa dibeli dengan uang. Kenapa ia bisa dibeli dengan uang? Karena Tuhannya adalah perut. Ya. Perut ini kan juga mewakili apa? Seks. Ketika seorang suami menjadikan perutnya sebagai Tuhan dalam hubungan dengan seks, akhirnya yang terjadi adalah apa? Dia khianati kesucian seks rumah tangganya yang adalah pemberian Tuhan. Dia khianati istrinya. Dia khianati cintanya. Sehingga orang bilang tai kambing rasa coklat. Dulu seks yang begitu dibenci, sekarang diinginkan. Karena apa? Tuhan dia adalah perut. Tidak hanya seorang suami, istri pun demikian. Begitu mudah tergoda dengan laki-laki yang lain. Karena apa? Ia menjadikan perutnya sebagai Tuhan. Dia berjalan berdasarkan dengan selera perutnya, dengan keinginan perut, dengan naluri. Naluri. Karena menjadikan perut itu sebagai Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di media sosial, ya, yang saya lihat ada seorang memegang golok, kemudian dia menantang 10 orang yang ada di kebun sawit. Ayo, siapa yang preman di sini? Siapa yang berani? Ayo kita main parang. Saya di sini cuma cari makan. Nah, saya di sini cuma cari makan. Nah, makan berurusan dengan perut. Karena ia menjadikan perutnya sebagai Tuhan, akhirnya apa? Berani, ngotot, nipu orang, bunuh orang, mengambil harta orang yang bukan miliknya, ngotot, berani berdarah-darah, berani. Dia nantangin 10 orang, pegang golok. Ayo siapa yang berani? Saya main parang. Ayo. Abang ini berani. Ayo. Ini berani kah? Ini berani. Ayo. Dan 10 orang itu masih waras. Kalau dia dikeroyok bisa aja. Dan 10 orang itu tidak menanggapi tantangan maut dia. Untuk saling adu golok, adu parang.
Aku hanya cari makan di sini. Jadi kalau sudah bicara cari makan, sudah bicara keinginan perut, selera perut, naluri perut, yaitu nyawa manusia pun tidak ada harganya. Karena perut lebih berharga dari nyawa manusia. Enggak ada harga. Enggak ada harga nyawa manusia. Enggak ada harga. Kita lihat hanya soal urusan uang 300.000. Seorang yang sudah tidak terkontrol emosinya. Dia membunuh, dan yang dibunuh ada kelak orang tuanya, mamanya, papanya. Kenapa? Hanya selera Tuhan dia adalah perut. Ya kan? Korupsi berjemaah. Kenapa dikatakan korupsi berjemaah? Karena sistem. Ya kan? Yang namanya grup, yang namanya lembaga, instansi. Nggak ada pemain tunggal, korupsi tunggal, selalu berjemaah karena ada dalam satu sistem. Ya kan? Ngembat uang rakyat. Rakyat harus tanggung efek dari korupsi dia. Ini karena apa? Tuhan mereka adalah perut. Jadi kalau Tuhan, seorang telah menjadikan perut sebagai Tuhan, nyawa tuh nggak ada harga. Jangankan nyawa, Tuhan pun tidak ada harganya. Tuhan tidak berharga. Tidak ada nilai. Ketika seorang menjadikan perutnya sebagai Tuhan, begitu mudah dia khianati Yesusnya. Dia tinggalkan Yesus karena harta, karena pernikahan. Kenapa? Tuhan dia adalah perut. Amin. Kalau dia menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan satu-satunya dan bertuhankan secara benar. Ya. Bahkan dia rela miskin, rela gak punya apa-apa, rela gak menikah. Yang penting dia tetap menjadikan Yesus sebagai harta satu-satunya warisan. Ya kan? Ketika seorang telah menjadikan perutnya sebagai Tuhan, di kantor, ia rela tinggalkan imannya. Yang penting naik pangkat, yang penting naik jabatan, yang penting punya fasilitas hidup, yang penting mendapatkan uang. Kenapa itu? Karena Tuhan mereka adalah perut. Tuhan mereka adalah perut. Kalau gembala saya katakan, ketika ada orang tinggalkan Kristus hanya soal uang, harta, pangkat, wanita, pria, kita akan berkata orang itu sudah tinggalkan imannya. Kalau gembala saya katakan, justru dia belum memiliki iman. Belum memiliki iman secara benar. Kalau ia memiliki iman secara benar, dia nggak bakal tinggalkan iman. Nah, oleh sebab itu perlu bertumbuh. Iman itu progres, bukan stuck, bertumbuh ke arah Kristus. Sehingga apa? Allah sebagai subjek dan objek. Allah mengaruniakan iman. Supaya kita yang menerima iman menjadikan Allah sebagai objek dari pujian, penyembahan, pengabdian kita. Bukan perut. Bapa di surga, jadi bukan hidup seperti itu yang kita jumpai di dalam Kristus. Amin. Bukan hidup seperti itu yang kita jumpai di dalam Kristus. Tetapi ketika Yohanes 1 tadi ayat 4 berkata di dalam dia ada hidup dan hidup adalah terang manusia. Hidup di sini adalah hidup kekal.
Hidup kekal, bukan hidup fana. Apa itu hidup fana? Makan, minum, pakai. Hidup yang ada di dalam Kristus adalah hidup kekal. Amin, Bapak Ibu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa firman Tuhan. Amin. Hidup yang kita jumpai adalah hidup kekal. Jadi kalau kita ada di dalam Kristus hari ini, kita menemukan hidup kekal. Sebab apa? Kristus adalah kekal. Kristus sang kekal itu sendiri. Amin. Dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal Allah satu-satunya dan mengenal Yesus. Yang kita jumpai adalah hidup kekal. Zo, life, eternal life, hidup kekal. Bukan bios, biologi, bukan. Tapi zo, hidup kekal. Hidup kekal. Hidup yang berasal dari kebangkitan Kristus. Hidup kekal itu hidup kebangkitan Kristus. Hidup dari kebangkitan Kristus. Amen. Mengapa hidup kekal itu berasal dari kebangkitan Kristus? Karena ketika Kristus bangkit, ya, sebagai yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dia bangkit karena ia sudah mengalahkan kuasa maut. Ia bangkit karena ia sudah mengalahkan kuasa kematian. Amin. Nah, karena Kristus bangkit, oleh sebab itu kita bukan orang-orang yang malang. Catatan 1 Korintus 15. Paulus berkata, seandainya Kristus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang. Kenapa ayat ini ada? Karena ada rasul-rasul palsu yang tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Oleh sebab itu Paulus berkata, seandainya Kristus tidak bangkit, pertama, sia-sia pemberitaan kami. Apa tuh pemberitaan Paulus? Injil. Sia-sia juga apa? Iman kamu, kepercayaan kamu. Apa tuh kepercayaan kamu? Iman. 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 Nah, karena Kristus bangkit, Injil memiliki kuasa. Paulus katakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Yang tidak hanya menyelamatkan orang Yunani, orang Yahudi, tapi orang percaya. Ya. Orang percaya itu ada orang Yunani, orang Yahudi, dan segala kaum yang ada di bawah kolong langit ini. Yang ketika mendengar Injil timbul iman. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi hidup kekal, adanya hidup kekal karena Kristus bangkit. Ia bangkit karena ia sudah mengalahkan kuasa maut dan kematian. Kuasa maut dan kuasa kematian yang ia kalahkan tidak sanggup menahan dia berlama-lama ada dalam kuburan. 3 hari ia bangkit. Dan kebangkitan Kristus menentukan nasib kekal. Kebangkitan Kristus menentukan hidup kekalku. Kebangkitan Kristus membuat Injil yang aku beritakan hari ini, sebelumnya diberitakan oleh rasul-rasul, itu memiliki kuasa. Kebangkitan Kristus membuat iman kita itu memiliki kuasa. Bukan iman yang mati, iman yang hidup. Kenapa iman hidup?
Karena kita tidak beriman kepada Yesus yang mati saja, tapi Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Oleh sebab itu iman yang hidup itu terlihat dalam kehidupan rasul-rasul. Sekalipun mereka enggak melihat dia, mereka percaya. Sekalipun mereka enggak melihat dia, mereka mengasihi. Itu iman yang hidup. Iman yang hidup itu bukan karena melihat, karena percaya. Percaya pada satu pribadi yang kita enggak lihat, tapi ada. Dan itu terbukti. Para martir sampai terakhir. Maut menjemput mereka, mereka menerima maut, mengalami maut itu dengan sukacita. Padahal Yesus nggak pernah mereka lihat. Kalau kelompok 12 sempat bersentuhan dengan Yesus. Tapi Rasul Paulus tidak pernah bersentuhan dengan Yesus. Stefanus tidak pernah bersentuhan dengan Yesus. Tapi walaupun dia nggak pernah bersentuhan dengan Yesus, iman bisa melihat. Imannya bisa melihat. Anak Allah yang berdiri. Dan anak Allah bisa berdiri karena dia mau menyatakan diri kepada Stefanus. Aku gak tolong kamu dari kematian. Tetapi hari ini kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Berikan kemuliaan. Dan karena Kristus bangkit. Injil itu memiliki kuasa. Kuasa kebangkitan Kristus. Oleh sebab itu tidak heran. Dari Injil ini membuat orang itu percaya. Percaya pada pemberitaan Injil dengan satu titik fokus, titik sentral dari Injil. Itu Yohanes 3 ayat 16. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak dihukum, tetapi beroleh hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu. Hidup kekal. Hidup dari kebangkitan Kristus. Amin. Jadi setiap kita yang berada dalam Kristus hari ini adalah Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Oleh sebab itu, ketika kita ada dalam Kristus, ya, kita menemukan hidup kekal. Kekal karena Kristus bangkit dari antara orang mati. Amin. Jadi kita tidak akan jumpai hidup yang lain yang ada dalam Kristus. Cuma satu, yaitu hidup yang kekal. Di dalam Kristus tidak akan kita jumpai apa yang kita khawatirkan. Makan, minum, pakai. Tidak. Di dalam Kristus kita tidak akan jumpai apa yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Hanya kita jumpai satu kehidupan. Zoe. Yaitu hidup yang kekal. Hidup itulah Yesus katakan, aku datang supaya domba-dombaku memperoleh hidup. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Kelimpahan hidup Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita lanjut. Sebagai makhluk kekal. Ya. Kenapa saya katakan kita makhluk kekal? Karena kita ada di dalam Kristus. Oleh sebab itu kita menemukan hidup kekal. Amin. Hidup kekal. Hidup kekal. Nah, jadi ketika berbicara tentang hidup kekal, seringkali kita, lompatan kita itu apa? Sorga. Sorga. Nanti kalau saya mati, masuk surga. Nah persoalannya setelah kita lahir baru, kita bertobat, kita kan gak langsung mati, masih hidup. Masih hidup. Nah interval waktu itu dari saat kita lahir baru, kita bertobat sampai kita mati, itu adalah hidup kekal. Nah berarti hidup kekal itu tidak hanya bicara hidup tanpa batas, hidup tak berujung.
di sorga. Tetapi selama kita hidup dalam dunia, hidup kekal itu memiliki pengertian dalamnya hidup. Kalau dalamnya hidup berarti bicara tentang apa? Hidup yang berkualitas, hidup yang bermutu. Aku datang supaya domba-dombaku memperoleh hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Superior. Hidup kekal itu berbicara tentang hidup superior. Hidup di atas segala hidup. Hidup kekal itu melebihi hidup yang fana. Itu yang harus kita kejar hari ini. Amin. Nah, sebagai makhluk kekal kita harus menyadari bahwa yang kita cari bukanlah yang ditambahkan. Ya, yang ditambahkan. Kalau di dalam Matius pasal 6 ayat yang 33. Ya, katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi, sebagai makhluk kekal, kita harus memiliki skala prioritas. Yaitu apa? Yang kita cari bukan yang ditambahkan. Tapi yang kita cari adalah apa? Kerajaan Allah dan kebenaran. Jangan dibalik. Nah, kalau kita lihat, kita dengar berita Injil dari mimbar-mimbar gereja jadi terbalik. Yang dikejar bukan, yang dicari bukan kerajaan Allah dan kebenaran, tapi yang dicari yang ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Makan, minum, pakai. Nah, kalau itu yang kita cari, kalau yang kita cari makan, minum, pakai, bukan mencari kerajaan Allah dan kebenaran, prioritasnya di situ, ya, maka kita akan menjadi sama dengan orang-orang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang membedakan kita sebagai makhluk kekal dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah adalah pertama, kita pegang apa yang Tuhan katakan. Ya, semuanya itu saya akan bacakan kembali ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Sebagai makhluk kekal kita tahu bahwa Bapa di surga itu tahu bahwa kita tuh butuh makan, butuh minum. Amin. Tetapi yang harus dicari, yang harus dikejar, bukan apa yang ditambahkan, makan, minum, ya, tetapi kerajaan Allah dan kebenaran. Jadi yang ada di dalam Kristus, ya, di dalam Kristus ada hidup di sini dalam korelasi dengan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Selama kita hidup di dalam dunia ini, kita cari kerajaan Allah dan kebenaran. Bukan sesuatu yang ditambahkan. Kalau kita cari yang ditambahkan, maka apa bedanya kita dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Nah, kalau itu yang kita prioritaskan ketika kita mencari yang ditambahkan, dan pada saat kita mencari yang ditambahkan, kita merasa kurang, kita merasa nggak puas, nggak cukup. Akhirnya apa? Korupsi, nipu, ya kan? Mengambil apa yang bukan menjadi hak kita, bahkan sampai menghilangkan nyawa orang. Amin. Jadi sebagai makhluk kekal
yang sudah menemukan hidup kekal di dalam Kristus. Ya. Yang didahulukan adalah kerajaan Allah, bukan makan minum. Loh, kalau gitu saya nggak harus kerja cari uang. Ya salah juga. Itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Amin. Sebagai makhluk kekal yang hari ini sedang bekerja cari uang, berkuliah atau apapun dia buat, dia harus tahu tujuan. Bahwa apa yang dia buat, apa yang dia lakukan, itu semuanya untuk Tuhan. Makhluk kekal yang menyadari, orang percaya menyadari ia adalah makhluk kekal, apapun yang dia buat semuanya untuk Tuhan. Amin. Pertama, kelahirannya bukan kebetulan, tapi memiliki tujuan. Memiliki tujuan. Amin. Memiliki tujuan. Lagunya Rita Butar-Butar ya. Seandainya aku punya sayap, terbanglah aku. Ku cari dunia yang lain. Untuk apa aku di sini? Untuk apa aku di sini? Setiap kelahiran itu punya tujuan. Pertama, kita lahirkan karena Tuhan. Ya, ini basic dasar. Bangunan berpikir kita harus dibangun dari kelahiran kita. Kita lahir karena Tuhan. Nah, berarti apa? Kita hidup untuk Tuhan. Nah, kalau sudah bicara hidup untuk Tuhan, ini mata rantai. Orang tua persiapkan kita sekolah, sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, kerja, punya uang, menikah, punya anak, sampai kita mati untuk Tuhan. Jadi mulai kelahiran sampai kematian untuk Tuhan. Itu titik kulminasi. Dan selama kita lahir sampai kita mati, semua pencapaian yang kita raih, yang kita buat, yang kita dapat, itu semuanya untuk Tuhan. Loh, kedemikian supaya tidak sia-sia. Amin. Kalau Salomo katakan semuanya sia-sia, loh kenapa? Karena dia tidak melibatkan Tuhan. Amin. Justru orang yang mencari kerajaan Allah itu harus memiliki tanggung jawab. Harus punya tanggung jawab. Mencari kerajaan Allah itu bukan harus tinggal di gereja, gak boleh kerja. Oh, itu salah. Justru semakin rajin. Tetapi apapun yang dia buat, itu semuanya untuk Tuhan. Ya. Sebagai makhluk kekal, prioritas kita yang kita dahulukan adalah apa? Mencari kerajaan Allah. Waktu kita kerja juga, semuanya untuk Tuhan kan? Semuanya untuk Tuhan. Jadi yang kita temukan dalam Kristus itu hidup kekal. Hidup kekal. Bukan soal yang ditambahkan. Tapi hari ini kan kita dengar yang membuat kita tergila-gila dengan Tuhan karena apa? Hanya berurusan dengan soal makan, minum, pakai. Nah, ini kan keliru. Kalau saya bilang sesat juga dimarahin, tapi ya bagi saya ini luncas. Nggak tepat apa yang kita sampaikan kepada jemaat. Kita harus dorong jemaat untuk memiliki skala prioritas. Cari dahulu kerajaan Allah. Amin. Yang kita buat absolut itu bukan yang ditambahkan. Yang kita buat absolut itu bukan soal makan, minum, pakai. Yang kita buat absolut adalah mencari kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini kan wilayah kerja Allah. Yang hari ini sudah ada di bumi. Kerajaan Allah sudah ada karena Allah sudah hadir. Ya kan? Kalau kebenaran itu berbicara tentang apa? Tatanan dari kerajaan Allah. Tatanan dari kerajaan Allah itu apa? Firman Tuhan. Kebenaran itu sendiri. Sebagai makhluk kekal yang sudah menemukan hidup kekal di dalam Kristus, ia akan satu persoalan dengan
kerajaan Allah. Yang dipersoalkan kerajaan Allah itu yang dipersoalkan oleh kita. Kerajaan Allah tidak mempersoalkan makan, minum, pakai, bukan paling utama. Yang dipersoalkan oleh kerajaan Allah itu adalah kebenaran. Jadi kita harus satu persoalan dengan kerajaan Allah. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Nah, kerajaan Allah tidak mempersoalkan makan dan minum. Itu bukan wilayah kerajaan Allah. Domainnya kerajaan Allah. Itu bukan menjadi proyek primadona kerajaan Allah. Makan minum bukan menjadi proyek primadona. Domainnya kerajaan Allah. Yang menjadi domain dari kerajaan Allah adalah apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini bukan soal di sorga. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Ini kita alami dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata hari ini. Amin, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Jadi kita mulai lewat apa yang saya sampaikan pada hari ini. Ada perubahan pemahaman. Dan selama ini ketika kita mengaku hidup kita di dalam Kristus, yang kita persoalkan cuma soal makan, minum, pakai. Kita berdoa bertele-tele berjam-jam seakan-akan Allah nggak tahu. Padahal apa yang kita doakan, apa yang kita khawatirkan, Allah katakan Allah tahu. Allah tahu. Tetapi kita nggak tahu apa yang Allah mau. Oleh sebab itu kita harus tahu apa yang Allah mau. Allah tahu kita butuh makan. Amin. Tapi kita harus tahu apa yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan adalah apa? Cari dahulu kerjaan Allah dan kebenaran. Allah tahu kita butuh makan, minum. Tapi yang Allah kehendaki kita hari ini adalah apa? Satu persoalan dengan kerajaan Allah. Satu semangat, satu gairah dengan kerajaan Allah. Bukan soal makan, minum. Tetapi apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, yang absolut itu hanya Yesus. Ya, makan minum itu relatif, jangan dibuat absolut. Akhirnya alam jadi relatif, Allah nggak berharga. Yang absolut dalam hidup kita itu Yesus. Amin. Absolut. Amin. Absolut. Sampai pada tingkat pemahaman. Aku nggak bisa hidup tanpa Kristus. Amin. Aku nggak bisa hidup tanpa Kristus. Dalam. Di luar Kristus orang bisa hidup. Bisa. Tapi itu Tuhan mereka adalah perut. Amin. Tapi ketika saya berkata aku nggak bisa hidup tanpa Kristus, artinya apa? Aku nggak bisa satu persoalan dengan kerajaan Allah. Jika aku tidak memiliki Kristus, jika aku tidak ada dalam Kristus. Di luar Kristus orang bisa hidup, bahkan kaya, sukses, tanpa melibatkan Kristus. Amin. Bisa hidup. Kita lihat orang-orang ateis yang gak mengenal Allah. Bersukses ria mereka. Jaya keuangan mereka. Tanpa Kristus. Tetapi ketika kita berada di dalam Kristus. Dan ketika kita katakan. Di luar Kristus. Aku gak bisa berbuat apa-apa. Artinya apa? Di luar Kristus tuh aku gak bisa taat. Aku gak sanggup taat. Di luar Kristus aku gak bisa setia. Di luar Kristus aku gak bisa mengabdi kepada Tuhan dengan sungguh hati. Di luar Kristus aku gak bisa rendah hati yang ada keangkuhan, kesombongan.
Di luar Kristus aku nggak punya kebenaran dan nggak bisa menghidupi kebenaran. Di luar Kristus aku nggak bisa suci, nggak bisa kudus, nggak bisa memiliki hati yang bersih. Tetapi hanya ada ketika kita ada di dalam Kristus. Karena pada saat kita ada di dalam Kristus, energi surgawi, energi kekuatan dari Kristus itu mengalir. Itulah yang memberikan kita kekuatan dari hari lepas hari. Untuk kita tingkatkan mutu kesetiaan kita. Kita tingkatkan mutu ketaatan kita. Kita tingkatkan hati hamba pengabdian kita. Kita tingkatkan progresivitas iman kita, karakter kita. Segambar dengan Kristus. Bapak Ibu akan tahu kalau Bapak Ibu makhluk kekal. Ketika apa? Satu persoalan dengan kerajaan Allah. Ketika tahu apa? Ketika kita tahu apa yang Allah tahu. Allah tahu kita butuh. Kemudian kita juga harus tahu apa yang Allah mau. Itu apa? Mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Jadi hidup di dalam Kristus adalah hidup dari kebangkitan Kristus yang sudah mengalahkan kuasa maut dan kuasa kematian. Amin. Tuhan berkati.